الحمد لله الذي قصده السالكون السائرون وعرفه الواصلون العارفون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خزائنه بين الكاف والنون، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين المأمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السر المكنون وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أما بعد. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang maha pemurah, pengasih, penyayang, yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'ah wal khamsun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-57 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, qata'as sairina lahu wal wasilina ilaih an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma sairun فلأنهم لم يتحققوا صدق مع الله بها وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencegah akan orang-orang salikin dan orang-orang wasilin daripada memandang amal ibadah mereka dan menyaksikan keadaan mereka. Allah mencegah para salikin dan orang-orang yang wasilin, Allah mencegah mereka daripada melihat amal perbuatan mereka, menyaksikan keadaan mereka. Ammas sairun fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi biha. Adapun orang-orang yang salikun, orang-orang yang menjalani jalan tariqah, mereka itu tidak memastikan akan kebenaran beserta Allah pada amal mereka. Sedangkan orang-orang yang sudah wasil, maka bahwa Allah menenggelamkan mereka dengan menyaksikan Allah daripada amal-amal mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah hikmah yang ke-57 daripada Al-Hikam ini. Ahlullah fariqani. Bermula ahlullah, ada dua kelompok. Ahlullah itu arti asalnya adalah keluarga Allah. Keluarga Allah. Maksudnya adalah
orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena Allah kada bakal turunan, kada bakal warga. Jadi pengertian ahlullah itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Pengertian dekat dengan Allah itu bukan dekat tempat. Bukan dekat tempat. Karena Allah Maha Suci daripada tempat. Maksudnya orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang dekat akhlaknya dengan akhlak Allah. Orang-orang yang dekat sifatnya, tingkah lakunya seperti sifat Allah. Bukan sama, dekat. Nah, akhlak orang ini dekat dengan Allah. Allah bersifat kasih sayang. Nah, orang ini pun bersifat kasih sayang, mendekati dengan kasih sayang Allah. Orang ini bersifat pemurah, dekat dengan sifat Allah yang pemurah. Orang ini penyantun, pelindung, dekat dengan sifat Allah, penyantun, pelindung. Orang ini penyayang, dekat dengan sifat Allah penyayang. Nah, sehingga disebut dekat dengan Allah. Jadi artinya setiap ada dekat dengan Allah, artinya dekat dengan akhlaknya Allah. Sembahyang dan ibadah-ibadah lain seringkali disebut mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bersedekah disebut mendekatkan diri dengan Allah. Orang yang puasa disebut orang yang mendekatkan diri dengan Allah. Orang yang berzikir disebut mendekatkan diri dengan Allah. Nah, artinya bahwa sembahyang dan ibadah-ibadah lain itu akan membuahkan satu akhlak yang dekat dengan akhlaknya Allah. Orang yang sembahyang, apabila sembahyangnya itu benar, maka sembahyang ini akan membentuk akhlak yang dekat dengan akhlak Allah. Makanya disebut sembahyang itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Puasa disebut mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kalau orang itu puasanya benar, maka puasa itu akan membentuk akhlak orang yang puasa yang mendekati dengan akhlaknya Allah. Nah, demikianlah ibadah-ibadah itu adalah merupakan sarana. Ibadah itu adalah merupakan jalan untuk membentuk akhlak kita, sehingga akhlak kita itu dekat dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sembahyang itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar, artinya mengagungkan Allah yang maha agung. Nah, sembahyang itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah itulah inti dari sembahyang. Assalamualaikum warahmatullah itulah intinya sembahyang. Artinya apa? Orang yang sembahyang ini akan bersifat dengan salam. Orang yang sembahyang ini akan menyenangkan orang lain. Orang yang sembahyang ini akan membahagiakan orang lain. Orang yang sembahyang ini akan mensejahterakan orang lain. Nah, itu adalah merupakan akhlak-akhlaknya Allah. Sehingga orang yang sembahyang ini kalaunya benar, dia akan mendekati akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa. Nah, puasa itu adalah satu ibadah yang tujuannya adalah membentuk akhlak. Akhlak apa? Akhlak kepekaan kepada manusia dan alam semesta. Orang yang puasa itu hatinya akan lembut.
Orang yang puasa itu hatinya akan lemah, artinya mudah tersentuh, mudah kasih sayang kepada orang-orang yang sengsara. Itu adalah buahnya daripada puasa. Sayang kepada orang yang sengsara, membantu orang yang susah, itu akhlaknya Allah. Nah, orang yang puasa ini kalaunya benar, dia akan berakhlak mendekati akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ahlullah fariqani. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu ada dua kelompok. Fariqun as-sairun awis salikun. Satu kelompok disebut kelompok sair atau salik. Humul ladzina amanu wattajahu ila tanfidhi awamirillah wal ibti'adi an-nawahi wa badhalu juhdahum litazkiyati nufusihim minasyawaibil muhlikat wa sayril maqamat wa akhlasu tilka lillahi ta'ala. Orang yang disebut dengan salikin atau sairin adalah orang-orang yang beriman dan berhadap kepada meluluskan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mengorbankan seluruh kemampuannya untuk membersihkan diri mereka dari campuran-campuran yang merusak dan menjalani makam-makam seperti tobat, wara, zuhud, dan mereka ikhlas seluruhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan salikun. Ini termasuk orang yang ahlullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman, melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya, lalu berusaha seluruh kemampuan untuk membersihkan diri dari campuran-campuran yang merusak, dan menjalani makam-makam, tingkatan-tingkatan, dan mereka ikhlas karena Allah seluruhnya. Kayak makam tobat, dijalaninya tobat. Tuntung tobat, naik ke makam wara. Tuntung wara, dia naik lagi ke makam zuhud. Nah, itu ngarannya melalui makam-makam. Nah, itulah yang disebut dengan salik atau sair. Jadi orang yang disebut salikin ini adalah orang yang setiap saat, setiap hari selalu berusaha. Berusaha apa? Berusaha membersihkan diri, berusaha untuk naik tingkatan ke makam yang tinggi. Nah, ini disebut ngarannya salikin. Mereka menjauhkan hal-hal yang menghalangi jalan mereka. Mereka akan menghindarkan hal-hal yang menghambat perjalanan mereka. Ini salikin, disebut ahlullah, orang yang dekat dengan Allah. Artinya, kalau ini pekerjaan membuat aku lupa kepada Allah, nah pekerjaan ini akan dibuangnya. Ini barang ini seringkali membuat aku lalai daripada zikrullah, barang ini dibuangnya. Oh, manusia ini seringkali mengarahkan aku kepada hal-hal yang negatif, manusia ini kada dikawaninya lagi. Nah, itu orang salikin ngarannya. Kalau kita masih maingun barang yang menyibukkan kita, kalau kita masih bekerja dengan pekerjaan yang membuat kita lalai kepada Allah, kalau kita masih berkawan dengan kawan-kawan yang jauh dari Allah, ini kada termasuk ahlullah. Orang ini kada termasuk dekat dengan Allah, kada termasuk salikin ngarannya itu. Nah, jadi orang salikin itu orang yang selalu berusaha dari hari ke hari meningkatkan dirinya untuk makin dekat kepada Allah.
Makin hari supaya makin dekat kepada Allah, itu orang salikin. Kalau setiap hari kakak ini aja, itu ngarannya orang awamin, awam. Kada masuk dekat dengan Allah, kada masuk dekat, kada masuk ahlullah. Hari ini sama aja hari semalam, isuk sama aja hari ini. Ya kakak itu kadang menurun lagi kadang-kadang. Nah ini jauh daripada ahlullah. Gawian yang sudah banyak ditambahi pulang gawian ini lagi sudah tapi sembahyang. Bakawan nang saya kung ini sudah lalai bertambah pulang kawan nang kakak itu berbanyak. Ini jauh lawan salikin. Justru makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala.